semoga sehat selalu ya. Setelah sekian video saya berada di balik PowerPoint, sekarang saya coba di depan kamera. Ya, mudah-mudahan nyampe materinya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Tapi sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Bagi yang sudah berdoa, berikut ini adalah tujuan pembelajaran video kali ini. Oke, jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih sudut. Jadi kurang lebih sebetulnya ada 6 rumus ya, di mana ada sin, ada cos, dan ada tan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu tentang sinnya dulu. Oke, perhatikan. Di sin ini ada plus dan ada min. Jadi pertama sin A plus minus beta. Yang pertama plusnya sin A plus beta sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Lalu yang keduanya sin A min B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Oke, jadi intinya kalau misalkan kalian tidak butuh kalau misalkan kalian tidak punya waktu untuk mengerjakan banyak soal atau latihan-latihan soal, jadi opsi keduanya adalah untuk menghafal rumus. Nah, untuk menghafal rumus seperti ini atau mungkin nanti yang cos dan tan yang dua berikutnya, silakan cek di YouTube channel saya ya. Jadi kita sekarang masuk ke pembahasan contoh soalnya aja ya. Oke, di contoh pertama, hitunglah nilai sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, biasanya kita ketahui itu kan sudut istimewa ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90 dan seterusnya. Sedangkan di sini ada soalnya tentukan sin 75 derajat dan perintahnya tidak boleh menggunakan kalkulator ataupun tabel trigonometri. Dan itu ternyata bisa kita hitung seperti biasa. Oke, caranya pakai sin A plus B. Jadi di sudut istimewa itu kita angka berapa dengan angka berapa dijumlahkan yang hasilnya 75 derajat. Sebetulnya kan bisa 15 ditambah 60 bisa. Cuman kan 15 dan 60 tidak ada di sudut istimewa. Nah, yang ada di sudut istimewa adalah 45 dan 30. Maka kita pilih 45 dan 30. Atau dibalik pun nggak apa-apa, 30 tambah 45. Jadi kita dapat 45 dan 30. Lalu masuk ke rumusnya, sin 75 derajat sama dengan sin 45 tambah 30. Nah, bentuk ini sudah sama dengan yang di sini, sin A plus B. Maka kita langsung masuk ke rumusnya, di mana A-nya di sini 45 derajat, berarti ini A, lalu betanya adalah 30 derajat. Tinggal disubstitusikan. Sin A cos B cos A sin B. Jadi tinggal substitusikan, ini A-nya, ini B-nya, substitusi. Lalu, nah kita kan sudah hafal sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, tinggal diganti dikali cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Lanjut, ditambah cos 45 setengah akar 2, lalu sin 30 adalah setengah. Lanjut, ini kan perkalian, penjumlahan lalu perkalian, berarti yang didahulukan adalah perkalian. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 jadi 1/4 akar 6. Lanjut, setengah akar 2 dikali setengah jadi 1/4 akar 2. Nah, setelah ini tinggal ditambahkan, karena bentuk akarnya berbeda maka bentuknya cukup sampai sini, 1/4 dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Jadi untuk contoh 1 seperti itu, tidak perlu menggunakan kalkulator tabel trigonometri, maka sin 75 kita dapatkan hasilnya, yakni 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2 gitu ya. Next, di contoh kedua, hitunglah nilai dari sin 42 derajat dikali cos 12 derajat dikurang cos 42 derajat dikali sin 12 derajat. Oke, perhatikan polanya. Di sini 42 kita anggap A, lalu 12 kita anggap B. Maka ini polanya adalah sin A cos B min cos A sin B. Nah, balik lagi ke rumus.
Berarti itu bentuknya sama seperti ini, sin A cos B min cos A sin B. Sama, berarti kita menggunakan rumus sin A min B, beta. Lanjut. Nah ini kan tadi A, ini B, ini A juga, ini B juga. Nah A nya adalah 42 derajat, B nya 12, maka sin dalam kurung 42 dikurang 12 sama dengan 30. Sin 30 nilainya berapa? Setengah ya, 0,5 atau setengah. Jadi jawabannya nilai dari sin 42 derajat dikali cos 12 derajat dikurang cos 40 derajat dikali sin 12 derajat adalah 1/2. Oke. Oke, jadi selanjutnya yang kedua untuk cos ya, cos alfa plus minus beta. Jadi ada dua juga. Yang pertama cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Lalu cos yang kedua cos A min B sama dengan cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B. Jadi kalau yang plus jadi min, yang min jadi plus. Oke, di contoh pertama, hitunglah nilai cos 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Kalau tadi kita udah sin 75, sekarang kita coba cos 75. Soalnya kan 75 tidak ada dalam sudut istimewa. Yuk kita coba. 75 sama kayak tadi ya, berarti 45 ditambah 30 atau kebalikannya, 30 tambah 45 sama aja. Lanjut. Cos 75 sama dengan cos 45 derajat tambah 30 derajat. Nah untuk bentuk ini berarti sama aja dengan bentuk cos alfa ditambah beta yang pertama. Berarti bentuknya jadi cos A cos B min sin A sin B gitu ya. A nya adalah 45, B nya adalah 30. Jadi cos 45 kali cos 30 dikurang sin 45 dikali sin 30. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3 dikurang sin 45 setengah akar 2 sin 30 setengah dikalikan jadi setengah setengah akar 2 dikali setengah akar 3 jadi 1/4 akar 6, lalu setengah akar 2 dikali setengah jadi 1/4 akar 2 dikurangi. Nah karena bentuk akarnya berbeda jadi hasilnya cukup 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Itu ya untuk contoh pertama. Untuk contoh keduanya, berdasarkan segitiga ini, tunjukkan cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Untuk A nya 90 derajat dan B nya adalah adalah 30 derajat. Oke. Jadi persamaannya adalah ini, cos alfa dikurang beta sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Jadi kita akan membuktikan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Dengan A nya adalah 90, B nya 30 derajat. Oke, A nya kan 90 langsung disubstitusi, berarti 90 dikurang B nya 30. Ya ini juga sama, A nya 90, B nya 30, A nya 90, B nya 30. Ini 30 ya. Lanjut, 90 dikurang 30, 60. Cos 60 adalah 1/2. Selanjutnya cos 90 adalah 0, cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti 0 dikali setengah akar 3 jadi 0. Lanjut, sin 90 adalah 1, sin 30 adalah setengah, 1 dikali setengah, setengah, 0 ditambah setengah, 1/2. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas yang kanan. Oke, selanjutnya di yang ketiga, setelah tadi sin terus cos, nah sekarang yang tan A plus minus beta, jadi 2 juga. Nah untuk yang rumus tan ini bentuknya lumayan complicated, jadi silahkan dihafal lagi ya. Untuk tan A plus betanya sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah untuk yang minnya A dikurang B nya, tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Jadi sekali lagi, untuk menghafal rumus jumlah dan selisih sudut, silahkan kunjungi YouTube channel saya. Insya Allah hafal langsung. Ya langsung ke contohnya. Di contoh pertama, hitunglah nilai, perhatikan tan 80 derajat ditambah tan 55 derajat per 1 dikurang tan 80 derajat dikali tan 55 derajat tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Perhatikan,
Nah, 80 ini kita anggap A atau alfa. Lalu yang 55-nya kita anggap beta. Nah, berarti dengan A-nya 80 dan B-nya adalah 55, maka bentuk ini sama aja dengan bentuk yang di sini. Oke, perhatikan ini tan A plus tan B, ini 80 plus tan 55, terus yang ini 1 min tan A dikali tan B, ini 1 min tan 80 dikali tan 55. Berarti bentuknya sama ya. Jadi tan A plus B, A-nya 80, tan 80 tambah B-nya 55. 80 tambah 55 sama dengan 135 derajat. Kalau misalkan hafal tan 135 derajat berapa, langsung ditulis aja. Kalau misalkan nggak hafal, berarti tan 135 itu berada di kuadran 2. Kuadran 2 berarti 180 dikurang tetanya berapa? Jadi 180 dikurang 45. Jadi kenapa 45? Biar 135, berarti si 180 ini dikurang berapa? Oke, jadi dikurang 45. Oke, ini kan berarti min 45, jadi si minnya ke depan, 45 tetap di belakang. Tan 45 berapa? 1. Nah, tambahin minnya, jadi min 1. Jadi nilai dari ini adalah min 1. Gitu. Lanjut di contoh yang kedua. Diketahui tan A-nya adalah setengah atau 1/2 dan tan betanya adalah 1/3. A dan beta, alfa dan beta sudut lancip. Tentukan tan alfa plus beta. Oke, tinggal substitusikan rumusnya yang tadi. Ini udah ditulis ya, saya tulis. Lalu kita A-nya itu adalah setengah. Jadi tan A-nya adalah setengah, tan B-nya adalah 1/3 per 1 dikurang tan A, setengah dikali tan B-nya 1/3. Ini biasa dijumlahkan bilangan pecahan. 1/2 ditambah 1/3, jadi jawabannya 5/6. Oke ya, 5/6. Lalu di sini ada pengurangan, ada perkalian, berarti perkalian dulu. Setengah dikali 1/3 jadi 1/6. 1 dikurang 1/6 jadi 5/6. Jadi yang atas 5/6, yang bawah 5/6. Karena yang bawah ini bilangan pecahan, maka kita bisa flip, jadi dikali 5/6 dikali 6/5. Nilainya adalah 1. Jadi jawabannya untuk tan A-nya setengah, lalu tan B-nya 1/3, A dan B-nya sudut lancip, tan A plus B-nya nilainya adalah 1. Oke, jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sampai ke kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.